warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian, pertama kita bersyukur malam ini kita dapat bertemu di sini. Kita juga bersyukur Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah menjaga nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan membicarakan sebuah risalah atau buku. Ini buku yang terbaru sebenarnya, yaitu Rahasia Kehidupan Hati. Ya, Rahasia Kehidupan Hati. Di sini kita berbicara tentang hati. Orang Arab menyebutnya al-qalbu. Ada alasan tersendiri mengapa hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbu, ya. Ya, di antaranya yang sering mungkin kita dengar, li'annahu yataqallabu, karena dia selalu berbolak-balik. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis berkenaan tentang hati, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ada sekerat daging dalam jasad, jika baik dia baik semuanya, jika buruk maka buruk seluruhnya. Maksudnya apa? Al-qalbu, hati, ya. Dia menentukan, walaupun dia tidak nampak, tapi dia sangat menentukan baik dan buruk yang muncul dari seseorang, ya. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan satu perumpamaan tentang hati. Apa itu hati? Yang Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Pernah dengar hadis itu? At-taqwa hahuna. Nabi berisyarat. Kemana Nabi berisyarat? Dalam hadis itu wa asyara biyadihi atau bi usbu'ihi ila sadrihi. At-taqwa hahuna. Bukan di sini. At-taqwa hahuna. Atau di tempat lain ditunjuk at-taqwa hahuna. Enggak, apalagi di sini, ya. Tapi di mana? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maksudnya di mana? Hati. Dia menentukan. Walaupun kita tahu, ya, bahwa melakukan atau tidak melakukan, ya, itu yang memutuskan apa? Otak atau jantung. Ketika Nabi menunjuk ke sini, itu yang diisyaratkan organ apa? Jantung. Karena di situ diletaknya jantung, ya. Bukan menunjuk ke otak gitu. Jantung fungsinya apa? Secara medis.
Tambah darah. Otak? Iya. Manusia itu sebenarnya melihat, mendengar dengan matanya, telinganya, atau dengan otaknya. Antum melihat, mendengar dengan mata, dengan telinga, atau dengan otak? Hah? Iya. Kita tahu bahwa semua data yang ditangkap oleh mata dan telinga itu diproses di mana? Di otak. Ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi sebuah benda yang kita lihat, suara yang kita dengar. Ya. Oh, ini ya. Makanya kalau mata kita dicangkok atau kita pakai cangkokan mata orang lain, apakah memorinya ikut terbawa juga? Tidak. Saya tanya, bisa nggak cangkok mata? Bisa. Sekarang anggaplah antum pakai mata orang lain. Bayangkan, yang ada di kepala antum itu bukan mata antum, tapi mata orang lain dicangkokkan ke situ. Bisa nggak itu? Bisa. Apakah terikut juga memori mata itu? Segala apa yang dilihatnya antum nampak gitu. Bahaya juga itu cangkok mata ya. Iya, bahaya itu kalau bisa seperti itu ya. Enggak ya? Enggak. Ya, tidak. Ya. Tetap yang yang ada itu adalah yang ada di otak kita, bukan di mata itu. Memori tidak tersimpan di situ. Walaupun kita pakai mata orang lain, bukan berarti apa yang dilihat mata itu terlihat juga oleh kita. Paham maksudnya? Maka hakikatnya antum melihat bukan dengan mata. Mata cuma mengirim pesan ke otak. Lalu otak merespon apa respon antum terhadap apa yang antum lihat. Ya. Misalnya seorang berisyarat kepada antum lihat maju gitu ya, isyarat maju, antum maju. Ya, maka otak pun memerintahkan antum untuk maju, maka majulah antum. Mundur gitu ya. Mundurlah gitu ya. Ya begitu ya, betul. Betul atau salah nih? Iya. Baik. Jadi ternyata proses ya untuk melakukan atau tidak mau melakukan, will or not will, itu siapa? Otak. Lalu Nabi menunjuk dada. Menunjuk dada. Kenapa ini? Kok enggak Nabi menunjuknya? At-taqwa hahuna. Enggak. Enggak. Hadisnya enggak kayak gitu. At-taqwa hahuna, gitu. Gitu? Ya, at-taqwa hahuna. Apa yang ditunjuk Nabi? Jantung. Lalu gimana itu? Apa kaitannya? Siapa yang bisa jawab? Apa kaitannya? Saya ini ditanya, pas ngisi buku ini juga masih di sini dia bahkan di kajian Masjid Baitur Rahman di Pondok Pinang, Jakarta. Ada yang bertanya, silakan nanti antum baca pertanyaannya ini. Enggak saya karang-karang. Assalamualaikum, apa kaitan hati dan otak? Dan bagaimana kedudukan antara keduanya menurut Al-Quran? Ini pertanyaan. Entah siapa yang bertanya, nggak tahu. Yang penting waktu ngaji buku ini di sana, ini pertanyaannya ini. Silakan baca. Ini bukan rekayasa, enggak. Betul, coba baca kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kaitan hati dan otak dan bagaimana kedudukan antara keduanya menurut Al-Quran? Jazakallah khair. Ya. Betul ya, ada pertanyaan itu ya. Ada Ya, masjid mana itu? Ada stempelnya masjid itu. Masjid Yayasan iya. Buana Raharja Majelis Pembina Pengurus Masjid Baitur Rahman, Iya. Jalan Buana Raharja, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Iya, Jakarta itu dia. Selatan. Taib. Saya sudah jelaskan di kajian itu. Cuma dia tanyakan lagi ya. Tapi nggak mengapa, saya waktu itu saya jawab itu. Itu pertanyaan sudah dijawab sebenarnya. Nah, jadi sengaja di sini untuk saya lempar lagi pertanyaan itu. Ya. Sebelumnya saya tanya, ada nggak antum terpikir dengan pertanyaan yang sama seperti ini? Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, ada nggak terbersit pertanyaan seperti ini? Ada. Pertanyaan yang sudah ada jawabannya, atau antum masih cari jawabannya? Kalau saya tanyakan balik, apa sih hubungannya? Tadi saya sebutkan at-taqwa hahuna, bukan di sini. Tadi perjalanan sudah panjang, antum melihat dengan otak kan begitu ya, bahwa perintah itu keluar dari otak ya, yang memproses itu semua. Antum lakukan atau tidak lakukan, ya pertimbangannya di mana itu? Otak ya, yang memproses itu di otak, terutama otak bagian depan yang namanya prefrontal cortex. Ini pusat kendali sebenarnya, membedakan kita dengan hewan. Di situ kita bisa menilai pantas nggak pantas. Maka orang yang nggak bisa lagi menilai pantas nggak pantas, mungkin otak depannya rusak. Pengaruh bisa narkoba, minuman keras, dan lain-lain ya. Rusak. Sehingga dia nggak bisa melihat pantas nggak pantas, baik nggak baik. Kalau normal, manusia pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang nggak baik. Itu fitrah sebenarnya. Baik. Lalu apa kaitannya ini antara hati dan otak? Hati di sini maksudnya jelas ya, jantung. Fisiknya jantung, fisiknya ya. Karena Nabi berisyarat ke sini ya. Kalau maksudnya hati yaitu organ tubuh, Nabi nggak berisyarat ke dada, ila sadri, enggak. Tapi apa? Ila kabid. Maka hati secara fisik organnya dalam bahasa Arab itu bukan kolbu, tapi apa? Kabid. Hati itu di sini, ya, bukan di sini, bukan. Hati di sini. Antum belajar anatomi ya. Hati di mana? Hati dalam arti kata hati ya. Sini ya, sini. Maka Nabi nggak akan menunjuk ke sini, tapi Nabi menunjuk ke, kalau yang dimaksud hati itu adalah hati organ ya. Nah, kolbu di sini walaupun diartikan hati, tapi fisiknya jantung. Kesitulah Nabi berisyarat taqwa hahuna. Ya, taqwa hahuna. Lalu apa kaitannya itu? Nah, kalau antum ditanya seperti itu, kira-kira saja jawabannya apa? Boleh jawaban secara ilmu pengetahuan, nggak apa-apa kalau ada. Kalau ada jawabannya. Taib. Ternyata muara semuanya itu bukan otak. Tadi kita sebutkan mata nggak bekerja sendiri. Hanya dengan mata tanpa otak, antum nggak bisa melihat. Antum nggak bisa lihat. Kalau otak antum blank, mata kadang-kadang terbuka, tapi dia nggak tahu apa yang dilihat. Pernah terjadi? Ya. Ada kondisi di mana
otak itu blank, mata terbuka, tapi nggak tahu apa yang kita lihat. Pernah nggak antum mengalami seperti itu? Artinya mata nggak berdiri sendiri untuk melakukan tugas melihat. Dia bergantung kepada kondisi otak. Ya, kondisi otak. Nah, ternyata muaranya hulunya itu bukan di otak. Ingat itu. Ini hadis luar biasa sebenarnya. Nabi itu ya dapat wahyu ya, bukan ya kita katakan itu ngasal, itu enggak. Ketika Nabi mengatakan at-taqwa hauna, itu ada sebabnya. Ternyata otak tidak berdiri sendiri untuk melakukan tugasnya juga. Ya, otak, sekali lagi antum pahami ini. Otak tidak berdiri sendiri untuk melakukan tugasnya. Dia bergantung kepada at-taqwa hauna, jantung. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada? Ada yang kuliah kedokteran di sini? Atau dokter bahkan? Perawat ya, biasanya perawat. Coba, ayo. Kalau secara medis, jantung itu memompa darah ke otak, mengalirkan darah ke otak. Kemudian betul. Otak itu memerintahkan jantung untuk memompa darah, mungkin itu. Ya, bagian pertama benar, bagian kedua. Iya, tahu nggak ya? Ini jawabannya ada yang menjawab. Ada di buku itu ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kalau antum pernah baca bukunya, ada bukunya di sini, belum ada ya? Ya antum nantilah ya, kita gaji itu bahas buku itu. Apalagi di sini banyak perawat ini, nyambung itu pasti. Karena di belakang buku itu banyak itu namanya apa istilahnya ya? Komentar lah ya dari para pelaku kesehatan, dokter lah gitu. Tahu nggak hakikat ilmiahnya bahwa anggota tubuh yang paling menuntut ya darah yang dipompa oleh jantung adalah otak. 20% dari darah yang dipompa oleh jantung itu dialirkan ke otak. Makanya ya, kalau itu kurang, antum blank. Ya, pernah pitam, tahu pitam? Ya. Otak itu blank, pandangan hitam, pendengaran buram. Disebut buram pendengaran. Ya, begitulah dia ya. Itu karena apa? Kondisi jantung yang tidak stabil. Ya, akibat aliran darah ke otak terganggu. Dia perlu itu, dan takarannya harus pas. Lebih juga dia tidak terima, kurang juga sama. Maka ketika antum marah, kerja jantung itu 2 kali lipat, berdetak lebih cepat 2 kali lipat ketika orang itu marah. Ya, nah normalnya berapa? 1 menit berapa kali? 60-70 kali. Ya. Ketika marah itu bisa bertambah. Antum marah ini ya, betul-betul marah ini. Itu bisa bertambah hingga sampai 120 kali, 2 kali lipat. Dan itu jelas ya, darah yang dipompa oleh jantung itu akan lebih cepat, lebih banyak. Otak tidak bisa menerima itu. Dia ukurannya harus pas. Apa yang terjadi ketika antum marah? Antum tidak bisa berpikir jernih. Segala sesuatu tidak terkontrol. Antum melakukan sesuatu di luar kendali, bahkan sesuatu yang tidak antum inginkan sebenarnya, tapi antum melakukan waktu marah.
Nah, ini kaitannya dengan buku lain lagi nih. Mendidik anak tanpa amarah. Ya, kenapa marah itu buruk? Apalagi dalam bab pendidikan. Sangat buruk. Maka kita tulis buku itu. Itu bagus juga didauruhkan sebenarnya. Apalagi untuk para orang tua, kayaknya penting itu. Iya. Ya, kenapa marah itu memang nggak perlu dalam dunia pendidikan? Ya. Nah, jadi ketika orang itu marah, otaknya tidak bisa berfungsi baik. Yang diperintahkan oleh otak itu juga ngawur, gitu. Ngaco jadinya. Antum kalau marah ngaco kan? Betul? Apa bijaksana antum marah? Pernah marah nggak? Gimana tuh kondisinya? Kadang-kadang kita ngomong gini, ngomong gitu, sesuatu yang kadang-kadang, aduh kok ngomong gini tadi gitu ya. Pernah gitu ya? Kok buat begini gitu. Ada seseorang yang membantai anaknya. Dibantainya anaknya. Kalau di Indonesia kan itu sekarang ada apa masuk apa namanya istilahnya KPAI ya, masuk kantor polisi itu. Nah itu anaknya luka parah itu, babak belur, untung nggak mati. Nah ketika di kantor polisi ditanya itu orang tua, kamu kenapa babak belurkan anak itu sampai seperti itu? Apa kata orang tua itu? Saya pelan mukulnya, Pak. Polisinya ya paham polisinya. Bapak mukul marah ya? Iya Pak, ya pantas. Polisi ngerti itu. Kenapa? Oh ya, mau sholat dulu ya? Ya kita lanjutkan lah ya. Tapi supaya tapi kita sholat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, ya kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan para jemaah ya. Tadi kita berhenti di cerita polisi ya. Polisi yang menginterogasi orang tua yang menganiaya anaknya. Dia pukul anaknya, dibalbal istilahnya. Ketika ditanya sama polisi, kenapa kamu pukul anakmu? Apa jawaban orang tua ini? Saya pelan mukulnya, Pak Polisi. Anak saya pukul keras-keras pelan. Tapi kenyataannya anak itu masuk rumah sakit gitu. Ya. Lalu polisi ini bertanya, mungkin Bapak mukulnya waktu marah. Apa jawaban orang tua ini? Bapak ini? Iya, Pak Polisi. Oh ya, pantas. Kenapa? Karena waktu marah kita tidak bisa menakar seberapa keras kita memukul. Otak tidak bisa mengidentifikasi itu. Ya, kita rasa pelan, padahal orang pingsan. Ya, itu mukul waktu marah. Nggak tahu kekuatan itu datang dari mana. Yang jelas, ya, otak tidak bisa memperhitungkan seberapa kuat kita memukul. Dia tidak berfungsi dengan baik. Waktu kita apa? Marah. Dia mengganggu kerja jantung. Betul ya, tadi kita sebutkan jantung berdetak lebih cepat 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat, bahkan lebih waktu orang itu marah. Makanya ada hadis yang berbunyi, la talaqa fi ghalaq. Pernah dengar hadis itu? La talaq fi ghalaq. Hadisnya sahih. Tidak ada talak, artinya tidak terhitung talak waktu seorang itu sedang ghalaq. Ghalaq itu para ulama mengartikan godok, marah. Ya. Maka kalau ada suami yang sedang marah menalak istrinya, sering terjadi ya. Sering itu salah satu kalau kajian rumah tangga itu ya, pasti muncul pertanyaan itu. Ustaz, suami saya tadi marah-marah menalak saya, jatuh nggak? Harap-harap cemas dia menunggu jawabannya itu. Ya, maka saya katakan, saya jawab dengan hadis itu, la talaqa fi ghalaq. Tidak jatuh talak waktu marah. Kenapa coba? Emosi. Iya.
Dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan sebenarnya. Ya. Tidak menginginkan hal itu sebenarnya. Maka suami menalak istrinya waktu marah, ditanya dulu setelah dia siuman dari marahnya. Tadi kamu menalak istrimu, betul atau tidak? Ketika marahnya sudah reda. Itu yang jadi ukuran, bukan waktu marah. Orang marah, antum nggak bisa ya artinya menilai ucapannya. Wajar ya, kalau kita marah kan entah apa-apa juga kita bilang. Ya, entah apa-apa juga kita buat. Padahal otak kita tidak menginginkan itu. Tapi kita lakukan karena otak di luar kendali. Sebab kerja jantung tidak sempurna. Maka Nabi mengatakan tidak ada talak waktu ghalak. Maka kalau ada suami menalak istrinya waktu marah nggak jatuh. Walaupun dia jatuhkan 3 kali. Talak kan gitu ya. Nggak jatuh. Ya. Hingga dia sadar dari marahnya, yaitu sudah normal, baru ditanya lagi. Kebanyakan suami seperti ini, setelah siuman dari marahnya, ya, tanya, betul nggak kamu menalak istrimu? Wah, enggak lah, katanya. Rugilah saya menalak istrinya. Dia pun nggak mau kehilangan istrinya, tapi waktu marah talak tadi. Nah, begitulah dia hubungannya antara jantung dengan otak. Ternyata muaranya hulunya itu bukan di otak. Otak tidak bekerja sendiri untuk melakukan tugasnya. Sama seperti mata, dia tidak berdiri sendiri untuk melakukan tugasnya, yaitu melihat. Otak juga tidak berdiri sendiri untuk melakukan tugasnya, yaitu berpikir. Semuanya itu hahuna, kata Nabi. Ya, ilmiah enggak hadis Nabi itu. Semuanya hahuna di sini. Ya, maka antum kan perawat ya. Ada enggak kondisi pasien dia dihukumi masih hidup, walaupun otaknya enggak kerja lagi, yang kerja cuma jantungnya. Antum berani ponis dia mati? Oh, ini otaknya enggak jalan lagi nih, mati ini, enggak? Gitu ya? Atau enggak? Masih hidup. Antum hukumnya apa? Perawat. Siapa perawat di sini? Semua. Antum pernah mengalami itu atau berhadapan dengan kasus itu? Itu pasien sudah enggak mikir lagi dia. Ya enggak jalan lagi otaknya sudah. Enggak kerja lagi. Hampir semua pasien kami Ustaz udah kayaknya enggak jalan semua. Tapi ininya masih, detak jantungnya masih ada. Ya. Nggak tahu itu pembalap F1 yang sampai sekarang masih dihukumi hidup atau udah mati itu? Masih dihukumi hidup ya? Hidup. Iya. Nah, saya nggak ngikuti beritanya. Masuk koma ya. Itu otaknya pendarahan otak dia apa ya? Kalau nggak salah ya. Nah, lalu dia dihukumi koma. Ya. Dia dinyatakan masih hidup mungkin secara medis ya. Tapi sudah nggak jalan lagi apa-apa ya, sudah tinggal ini ya. Itu dokter biasanya untuk cabut alat itu. Itu sering ditanyakan sama dokter juga. Dokter yang sering nanya itu, Ustaz, itu gimana ya? Kalau ya biasanya keluarganya nggak tahan. Kalau keluarganya minta cabut itu alat, ya, keluarganya minta cabut, ya nggak mungkin dia nyebut sendiri gitu. Ya yang dia minta siapa? Dokter ini. Ini gimana, Ustaz? Secara kedokteran, ya memang udah nggak kerja lagi semua, cuma jantungnya masih ini. Karena ada alat ya, masih jalan ya jantung. Menurut apa yang dibaca oleh alat itu ya, betul ya. Tapi karena keluarganya udah nggak tahan biaya juga. Ya udah minta cabut lah, cabutlah dok. Tanya itu, Ustaz, kalau keluarganya minta gitu ya, itu gimana? Kami dokter boleh nggak mencabut itu? Dan orang itu macam menjadi malakul maut, dia cabut tuh mati lah dia.
Sep, mati, dianggap mati sudah, selesai. Tanamlah itu orang. Betul ya? Waduh, saya nggak ngerti itu. Saya tanya lagi gitu. Saya urusan mati nggak mati ini ya kita juga secara medis kan kalau jawaban saya itu diserahkan kepada ilmu yang memang berkompeten di situ, yaitu para dokter. Saya juga nggak bisa memastikan itu. Saya nggak berani itu. Kalau cabut masuk pembunuhan. Ya, itu yang ditanyakan para dokter itu. Mereka takut, ya nggak dianggap pembunuhan karena diminta sama keluarganya. Mereka tanda tangan gitu ya, tanda tangan. Mereka tanya itu urusan di akhirat nanti. Itu yang mereka tanyakan sebenarnya. Kalau seperti itu biasanya dokter yang ya kita kan ya nggak peduli lah ya. Iya nggak apa-apa, tanda tangan ya, di tangan. Ya, maksudnya ini permintaan persetujuan dari ahli bla 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 bla, sampai selesai. Ya udah tanam. Cuma kan dokter muslim ini dia berpikir, wah nanti urusannya di akhirat gimana ya gitu. Ini urusannya dengan nyawa ini. Walaupun mereka baru dengar tentang berharganya nyawa, apalagi seorang muslim kan gitu ya. Waduh, bingung juga mereka. Saya tanya dulu, iseng-iseng saya tanya, ada nggak kasus ya, yang semisal dengan itu, yang mana dia sudah seperti itu karena dihukumi masih hidup, ternyata hidup. Antum tahu nggak itu? Saya nggak tahu, saya bilang. Tapi kalau ada, ya sebenarnya menurut ilmu antum dengan alat itu kan ilmu ya, dibuat dengan ilmu ya, mungkin alat ecek-ecek gitu ya, gini-gini tapi palsu gitu, fake gitu, mungkin kan gitu ya, beneran itu kan, artinya mendeteksi sesuatu yang nyata kan begitu. Kalau nggak ada, ya mungkin ya. Tapi kalau ada, artinya ada sampelnya bahwa itu memang betul-betul ada kemungkinan hidup gitu ya. Itu memang suatu yang berat untuk dilakukan gitu. Apalagi dia muslim gitu. Paham ya? Nah, dari situ bahwa ya, yang menentukan kerja otak itu adalah jantung. Fisiknya kata Nabi al-qalbu hahuna. Maka dalam Islam, antum datang sholat, gak boleh terburu-buru. La ta'atuha wa antum tas'un, kata Nabi. Jangan kamu datangi sholat, kamu terburu-buru. Kenapa ada larangan itu? Iya, kalau kita masuk sholat terburu-buru, kerja jantung gak bagus. Satu, antum bisa masuk sholat, antum gak bisa membaca apa-apa, karena napas pun terengah-engah. Yang kedua, itu juga gak baik bagi jantung. Maka Nabi itu melarang kita terburu-buru sebenarnya dalam semua hal. Itu dilatih dalam sholat, latihannya itu. Maka terburu-buru, coba lihat, antum pernah nggak terburu-buru, tergesa-gesa? Apa yang terjadi? Coba, kalau antum pernah terburu-buru, apa yang terjadi? Coba. Iya, itu kenapa? Padahal udah dipikirin tuh, tapi waktu terburu-buru, tadi kok udah dipikirin, udah direncanain, keluar karena terburu-buru, ketinggalan itu. Ya, ketinggalan itu. Para jemaah yang dimuliakan. Kenapa? Karena waktu terburu-buru juga kerja jantung tidak sempurna. Para jemaah. Maka kesehatan jantung itu perlu ya, sangat perlu. Maka semuanya ternyata muaranya bukan di sini. Kerja otak pun bergantung dengan hati. Itulah dia qalbu. Itu kaitannya sebenarnya. Kenapa Nabi menunjuk ke sini bukan di sini? Karena muaranya bukan di sini, tapi di sini. Dari awal ya kita lihat, coba lihat mata untuk melakukan tugasnya tidak berdiri sendiri. Perlu otak. Otak berdiri sendiri? Enggak. Dia perlu jantung. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian. Taib. Jadi jelaslah kaitannya antara hati dengan otak. Hati di sini maksudnya apa? Fisiknya? Jantung. Para jamaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian. Taib. Maka itu semua kembali kepada jantung atau kembali kepada hati. Jika baik, baik semuanya. Jika buruk, buruk semuanya ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan,
Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah tidak lihat jasad kamu dan tidak juga bentuk rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati kamu. Wa asyara bi usbu'ihi ila sadrihi. Lagi-lagi Nabi menunjuk ke dadanya dengan telunjuknya. Ke dadanya. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan tentang perumpamaan hati. Ini satu perumpamaan ya bagi hati. Hati kita nggak bisa kita lihat. Ya, kita nggak bisa melihat bagaimana kerjanya. Fisiknya bisa kita lihat, kerjanya tahu nggak? Ya, bolak-baliknya hati itu, keluar masuknya darah dari dan ke hati. Itu bolak-baliknya hati, saudara. Secara fisik ya, bolak-baliknya itu hati itu apa? Kerja darah, kerja jantung memompa darah itu keluar masuk. Ada yang masuk, ada yang keluar. Bolak-balik aja itu ya. Ya, antum tahu ya kerja jantung ya? Tahu ya, ada darah yang dipompakan keluar, ada darah yang masuk ke jantung. Itu yang terjadi. Setiap detik dari hidup kita. Setiap detik dalam hidup kita itu terjadi itu. Itu bolak-baliknya. Nabi membuat perumpamaan di sini. Ya tentang bolak-baliknya hati itu, jantung itu. Nabi mengatakan, "Mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardhin falat tuqallibuha ar-riyahu." Perumpamaan hati seperti bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balikkan angin. Pernah ke padang pasir? Nggak ada padang pasir di sini. Antum perlu pergi ke Arab untuk lihat padang pasir. Pernah ke padang pasirnya? Belum pernah? Ya, sebagai informasi bahwa angin itu sangat kencang hembusannya di padang pasir itu. Ya, sangat kencang. Karena nggak ada hambatan di situ. Saking kencangnya hembusan angin di padang pasir itu, dia dapat memindahkan bukit pasir. Pak, tahu itu ya? Silakan lihat National Geographic. Itu bukit pasir bisa pindah, Pak. Maka kemarin ada di sini, besoknya karena dihembus angin dia pindah ke tempat lain. Saking kerasnya itu angin di padang pasir. Ya. Kalau mau padannya, oh Ustaz, nggak ada padang pasir, jauh kali Arab Saudi. Ya pergilah ke pinggir pantai di sini. Itu hampir sama ya. Walaupun tidak persis sama, lebih kencang di padang pasir itu anginnya, luar biasa itu ya. Tapi begitulah kira-kira. Apa yang antum merasakan di situ? Sekarang antum ke pantai, ambil sebuah tisu. Tisu, tahu tisu ya? Tahu tisu? Nggak ada di sini. Enggak benar-benar minta saya. Ayolah, nggak apa-apa lah. Oh ya ada. Ya alhamdulillah. Ya tahu sini. Nah, kalau antum bawa ini, anggap ini hati. Ya, antum pergi ke pantai. Karena di sini ada sini padang pasir di Jepang. Di mana? Jauh. Jauh ya. Oh ya, kalau main-main lah ke sana. Ya, nah itu angin kencang di situ ya. Nah bawa ini, lemparkan di situ, sus. Apa yang terjadi? Oh, tak kemana-mana itu. Ya, bayangkan ya kalau di padang pasir yang dimaksud Nabi ini di Arab sana ya, di gurun pasir, itu gunung aja pindah. Apalagi ini gitu ya. Oh, entah kemana-mana itu. Raib dia, lenyap, entah kemana. Dikejar pun nggak dapat. Nah, sekarang gimana ini supaya dia nggak lari-lari ini? Antum peganglah hati ini. Hati ini sekarang sudah dipegang. Paham? Nggak akan terbang kemana-mana dia.
Angin pun berhembus kencang. Apa yang antum lihat? Apa yang antum lihat? Hah? Iya. Adakah tisu ini akan diam seperti ini? Itu sudah dipegang. Merontak dia. Tapi karena kita pegang ini ya, dia pun nggak lari. Tapi dia nggak berhenti bergerak. Betul ya? Itulah hati. Hati yang antum lepas hilang. Hati, quote ini malam ini, antum lepas hilang gitu. Entah kemana. Antum pun hilang entah kemana gitu. Gak di sini yang jelasin gitu ya. Iya. Jangan coba-coba melepas hati, hilang antum. Antum pegang hati itu, dia tetap tidak bisa berhenti bergerak. Dia meronta-ronta terus. Lengah antum lepas, hilang dia tuh. Lengah sedikit saja, ngantuk-ngantuk ya, malas, cus, hilang dia, lepas. Dipegang sekalipun erat-erat, adu ala bin nawajis, tamassaku biha, gitu ya. Dia tetap melambai-lambai begini. Begitulah kondisi hati. Antum lihat hati, adakah dia bisa tenang? Atau tiap hari muncul planning A, B, C, D, E sampai Z. Ya. Sudah Z, balik lagi AA, BB sampai Z gitu ya. Balik lagi AA gitu. Terus gak ada berhentinya itu. Itulah hati. Itu kondisi hati yang diumpamakan Nabi di sini seperti apa? Bulu di tengah padang pasir. Ya. Nah, bagaimanapun kita pegang dia erat-erat, dia terus bergerak, dia terus bergerak. Begitulah susahnya mengendalikan hati. Apalagi kalau dia sudah hilang, lepas dari pegangan, nyarinya susah, Pak. Kemana dia? Ya, itu orang yang kehilangan hatinya kan seperti itu. Ya. Kalau Allah sayang sama dia, dibalikkan itu hati, tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Itu kuasa Allah lah, itu keajaiban boleh kita katakan ya. Tapi biasanya ya, orang yang sudah melepas hatinya hilang entah kemana. Maka jangan coba-coba bermain-main dengan hati. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini perumpamaan Nabi ya. Walaupun ada di sini sepenggal gini, tapi kalau kita dalami ini dan kita lihat hati kita sendiri, bagaimana kita susahnya menjaga hati itu. Ini satu perumpamaan yang memang akurat kita kata tentang hati manusia. Begitulah dia hati kita. Jemaah yang dimuliakan, berbolak-balik. Maka di dalam bahasa Arab itu dikatakan al-qalbu li'annahu yataqallabu. Ya, maka hati manusia bukan di tangan manusia itu, tapi di tangan Rabbul Alamin. Maka ada hadis ya, antum pernah dengar hadis doa yang diajarkan Nabi. Siapa yang hafal doanya dan terus membacanya? Siapa yang hafal doanya? Antum baca doa itu. Ini diajarkan Nabi, dan Nabi perintahkan sahabat untuk membacanya. Kita tahu bagaimana hati sahabat, hati terbaik setelah hati Nabi. Allah melihat hati manusia, yang terbaik hati Muhammad. Allah pilih hati itu untuk menerima risalahnya. Kemudian Allah melihat hati setelah hati Muhammad, dan Allah dapati hati yang terbaik itu hati sahabat. Maka Allah pilih mereka, pilihannya, untuk menyertai nabinya. Bukan sembarangan, itu pilihan itu. Karena hati mereka. Itu aja Nabi mengajari doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sehingga sahabat yang diajari doa ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Sahabat ini. Apa kata Nabi? Iya. Ya kalaulah sahabat masih dikhawatirkan oleh Nabi, bagaimana kita itu ya? Sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Ya.
Hingga Nabi mengajarkan doa itu kepada para sahabat untuk selalu dibaca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa seperti wajib ya untuk kita baca. Dan antum harus sungguh-sungguh membacanya karena kita nggak tahu kondisi hati. Coba lihat orang-orang yang tergelincir. Bahkan yang tergelincir di masa tuanya. Kapan saja bisa terjadi. Kadang-kadang kita nggak bisa memprediksi itu. Maka apa kata Nabi ketika sahabat bertanya seperti itu? Ya, karena hati manusia, fa inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara dua dari jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya menurut kehendaknya. Maka kita perlu doa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka jangan bermain-main dengan hati. Ya. Ini perkara yang sangat penting. Manusia nilainya di situ. Itu kata Nabi. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah benda itu adalah hati. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Maka kita tulislah risalah ini. Judulnya Rahasia Kehidupan Hati. Ya, kalau antum ada waktu, antum baca-bacalah buku ini. Ya, ada satu poin di sini. Poin pertama, bab pertama ya kita tulis. Dan itu yang kita bicarakan sekarang. Kehidupan hati lebih penting daripada kehidupan jasmani. Manusia ada dua unsur rohani dan jasmani. Kalau saya tanya mana yang lebih penting? Kehidupan jasmani atau rohani? Hati atau jasad? Iya, mungkin antum akan jawab hati. Saya nggak nanya itu. Saya tanya, apa alasannya? Kenapa kehidupan hati itu jauh lebih penting untuk diperhatikan daripada kehidupan jasmani? Ini masalah bukan masalah penting nggak penting ya. Ingat, ini masalah mana yang lebih penting. Artinya sesuatu yang harus kita prioritaskan. Kita bicara skala prioritas, tahu ya skala prioritas? Artinya orang yang bijak adalah mendahulukan sesuatu yang lebih priority. Betul ya? Itu orang yang bijak. Wise man itu dia. Dia akan mendahulukan apa? Sesuatu yang apa nih? Wah. Ini sekarang jam berapa? Sekarang 9:30. Iya. Aduh. Gimana ya? Ya kita cukupkan sampai sini gitu ya. Kita gak sempat bahas ini bab ini. Ya. Kentang. Iya, kena tanggung ya. Ya, ini perkara panjang, nggak bisa kesusu kita sampai sini nggak bisa. Karena kita ngaji itu, saya suka interaktif gitu, tanya, antum jawab, kita satu poin ke satu poin berikutnya gitu ya. Nah, cuma kalau terburu-buru nggak efektif juga, ya. Nah, ya apa boleh buat ya, buatlah apa yang boleh. Kata di sini mungkin kalau boleh kan gitu ya, ya udah. Ya, apa boleh buatlah apa yang boleh kan gitu. Ya. Nah, dengan sangat terpaksa ya mungkin kita baru mukadimah soalnya ya. Tadi ya. Tapi mudah-mudahan ya ada manfaatnya lah ya. Ya, belum masuk ke intinya sebenarnya. Inti buku ini belum lagi sampai ke situ. Tapi ya mau gak mau ya harus kita sudahi dulu ya. Baik. Tapi bisa nggak 5 menit aja? Sampai jam 10 ya? Iya. Jam 10. Baik. Nah, tadi kita tanya, kehidupan hati jauh lebih penting daripada kehidupan jasmani. Apa alasannya? Sumber penyakit kita. Apa alasannya?
mempengaruhi jasmani. Ya udahlah, karena waktunya nggak panjang saya jawab aja lah langsung. Ya, karena rezeki jasmani itu diberi kepada semua orang untuk kebutuhan jasmani. Manusia sama, yang muslim, yang kafir. Kalau makan kenyang, betul nggak? Apakah lantas karena dia kufur, kafir, seorang Fir'aun yang ngaku Tuhan, kalau makan nggak kenyang? Badan Fir'aun itu gembur, makmur, subur, hartanya melimpah. Untuk kebutuhan jasmani, rezeki jasmani, semua orang sama rata. Bahkan mungkin orang kafir Allah kasih lebih itu. Ya, apa istimewanya di sini? Gak ada, sama aja. Tapi kebutuhan rohani tidak diberikan kepada semua orang. Rezeki hati tidak diberikan kepada semua orang. Apa itu? Hidayah dan ilmu. Maka ini spesial. Hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan rezeki hati. Kita boleh duduk sama di tempat ini, apakah kita dapat bagian yang sama dari ilmu? Itu yang rezeki hati. Enggak. Beda-beda. Boleh kita buat ujian? Enggak. Jangan takut, enggak dikasih ujian. Hidayah, apakah diberi kepada semua orang? Tidak. Bahkan orang yang dekat Nabi, paman Nabi, enggak dapat hidayah, itu bayangkan. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini rezeki hati. Enggak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang yang dipilih. Maka dia lebih utama, lebih penting daripada sekedar kebutuhan jasmani yang itu diberikan kepada semua orang, yang muslim, yang kafir, yang taat, yang maksiat, pendosa. Dikasih, nggak kurang, bahkan makan kenyang dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nggak ada beda, nggak istimewa. Tapi rezeki hati istimewa. Maka saya tutup lah ya dengan satu quote lah dari Imam Syafi'i. Pernah dengar ini quote ini? Imam Syafi'i pernah berkata, ini sindiran keras, walau boleh kita katakan tamparan keras lah ya. Apa kata Imam Syafi'i? Apa? Siapa yang pernah dengar? Baik. Tentang penulisan Bukan. Penulisan apa ini? yang suatu al-asr itu bukan? Bukan. Taib, udah. Ya. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa pedulinya hanya kepada apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya tidak lebih daripada apa yang keluar darinya. Perlu saya ulangi, orang yang pedulinya, perhatiannya hanya kepada apa yang masuk ke dalam perutnya, itu yang selalu pikirkannya, maka nilainya enggak lebih mulia daripada apa yang keluar dari perutnya itu. Silakan dicerna sendiri apa yang keluar darinya. Ya, itu nilainya. Tersinggung enggak? Ini bukan kata saya ya, kata Imam Syafi'i ini. Begitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kadang-kadang kalau kita makan nih malu kita. Ya. Kalau itu yang hanya kita pikirin. Ya. Itu yang kita pikirin. Bukan makanan, rezeki, kebutuhan rohani dan hati kita. Ya. Maka seberapa serius kita memikirkan tentang rezeki, kebutuhan hati dan rohani kita? Apakah kita lebih perhatian kepada masalah jasmani melulu seperti halnya orang-orang kafir? Nggak mikirin rohani dia, nggak mikirin rezeki bagi hatinya atau rezeki bagi rohaninya, nggak dia pikirin itu. Yang dia pikirin apa? Makan apa aku besok? Apa yang aku makan? Maka kalau itu hidupnya, bagi hidupnya seperti itu, maka nilainya nggak lebih baik daripada apa yang keluar darinya. Itulah nilainya.
Wallahu a'lam bishawab. Silakan cerna sendiri itu quote malam ini. Ya. Ya. Pikirin aja satu malam itu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.